Salam dalam kasih Kristus. Kiranya kita semua ada dalam keadaan sehat dan bersemangat menjalani kehidupan di masa pandemi COVID ini. Tuhan menyertai kita sekalian dimanapun kita berada. Umat Tuhan yang terkasih, seiring berjalannya waktu, tanpa terasa, hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Dalam minggu-minggu sengsara, kita merenungkan kembali sengsara dan derita Tuhan Yesus bagi keselamatan manusia dan seisi dunia. Kita juga mau menyerahkan sengsara dan derita dunia dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Minggu-minggu sengsara mengingatkan kita untuk merenung bahwa penderitaan karena dosa tidak bisa dihindarkan. Kita menderita dan terancam oleh kebinasaan. Tetapi penderitaan itu telah diambil alih oleh Yesus yang rela menanggung untuk menghidupkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kekasih Tuhan, firman Tuhan minggu sengsara yang pertama ini dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terangilah pikiran dan hati kami dalam mendengar firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan memperlakukan di dalam kehidupan beriman tiap hari. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami datang dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17 menjadi bahan perenungan di minggu sengsara yang pertama ini. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu. Segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup beriman tiap hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudara umat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kisah air bah dan Nuh dengan bahteranya dicatat sebagai bencana yang maha dahsyat yang terjadi di bumi.
Cerita atau kisah ini juga bukan baru bagi kita. Tentang bagaimana kedaulatan Allah melalui air bah yang menghantam dan memusnahkan semua yang ada di bumi ini, kecuali keluarga Nuh, juga sepasang demi sepasang binatang dan unggas penghuni bumi diselamatkan oleh Tuhan dari air bah dan dari kematian massal. Dasarnya adalah Nuh seorang yang benar dan ia tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul atau akrab dengan Allah. Kitab Kejadian 6 ayat 9 mencatatnya. Artinya Nuh hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sewaktu Nuh melakukan perintah Tuhan untuk membangun bahtera di atas bukit, ada banyak orang di zamannya yang meremehkannya. Bahkan menganggap Nuh gila. Tetapi Nuh memilih untuk tetap setia melaksanakan perintah Tuhan sesuai petunjuk Tuhan hingga selesai pembuatan bahtera. Kemudian air bah datang melanda dan menghabisi segala makhluk di bumi, sedangkan Nuh dan keluarganya beserta binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu selamat. Keluargaku yang terkasih, tema kita di dalam Minggu Sengsara yang pertama ini adalah janji keselamatan untuk segenap ciptaan. Nah, bacaan ini menjelaskan bagaimana Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya yang besar atas kehidupan Nuh dan keluarganya. Tuhan Allah dengan kuasa-Nya yang besar memerintahkan Nuh dan anak-anaknya untuk melanjutkan kehidupan di atas bumi. Tidak hanya itu, Nuh juga diperintahkan untuk berkuasa atas segala binatang, burung-burung dan semua yang bergerak, juga ikan-ikan di laut serta tumbuh-tumbuhan yang ada. Sungguh luar biasa dan besar kebaikan Tuhan bagi Nuh dan keluarganya. Dan semuanya itu untuk keberlangsungan hidup mereka di muka bumi, yaitu menikmati damai sejahtera seturut kehendak Tuhan Allah. Sejak saat itu, Tuhan Allah juga berjanji kepada Nuh, tidak akan ada lagi bencana air bah di bumi. Dan sebagai tanda perjanjian antara Allah dan Nuh, muncul busur di langit di antara awan yang kemudian dikenal dengan sebutan pelangi atau warna-warni yang muncul di langit usai berlalunya hujan. Lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, menjadi tanda bahwa Tuhan Allah tidak akan meninggalkan manusia dan ciptaan lainnya. Kekasih Tuhan, melalui tanda pelangi, Nuh dan keturunannya akan mengingat bahwa Allah mengizinkan bencana datang agar manusia sadar untuk menata hidupnya menjadi lebih baik. Sedangkan bencana yang muncul adalah cara Tuhan membawa kebaikan bagi manusia, bukan hukuman untuk membinasakan kehidupan, tetapi menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sedangkan tindakan Allah yang nampak lewat perintahnya kepada Nuh untuk membawa serta ciptaan-ciptaan lain bersamanya di dalam bahtera, menunjukkan bahwa Allah tetap merawat kehidupan semua makhluk. Ini adalah janji keselamatan Allah yang berlaku untuk segenap ciptaannya. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu kekasih Tuhan, melalui bencana Allah menyatakan jaminan keselamatan bahwa semua makhluk mendapatkan kemurahan Allah untuk tetap hidup di dunia ini dengan tetap berjuang merawat kehidupan sebagaimana kita dapati dari kisah pengalaman Nuh, yaitu
penghukuman dan janji keselamatan yang berjalan seiring. Bahwa di dalam hukuman penyertaan Allah tetap ada. Bahwa Allah tetap bekerja merawat kehidupan. Nah, kekasih Tuhan, seperti kisah Nuh yang menjelaskan bahwa Allah menginginkan kehidupan di bumi tetap ada dan terpelihara, pesan ini diteruskan kepada kita bahwa kita terpanggil untuk tetap dan terus merawat kehidupan meskipun berada di dalam keadaan terpuruk oleh situasi apapun. Bahwa kehidupan itu harus terus diperjuangkan dan dirawat sedapat mungkin. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama tentunya. Bahwa kita perlu belajar dari Nuh yang selama mengalami masa-masa sulit saat itu, air bah yang datang, ia tetap taat merawat kehidupan seisi bahteranya hingga bencana usai. Kejadian 8 ayat 14. Ketaatan Nuh yang patuh perlu kita contohi, terutama dalam melewati masa-masa sulit saat ini, yaitu masa pandemi coronavirus 19. Seperti air bah, virus misterius ini melanda manusia di berbagai penjuru bumi. Tidak ada manusia di bumi yang tidak terdampak oleh bencana kemanusiaan yang dahsyat ini. Ada ratusan bahkan juta manusia yang terpapar dan terkapar sakit bahkan tewas. Sebagian terkubur tanpa ritual keagamaan. Segala agenda keramaian yang sebelumnya terjadi dihentikan dan kegiatan berupa ibadah, belajar, bekerja hanya dilakukan di rumah. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, coronavirus 19 bukanlah bencana air bah. Tetapi laksana air bah, bencana COVID-19 telah membuat kota-kota menjadi sunyi. Semua makhluk diperintahkan untuk masuk berdiam dalam rumahnya, di dalam bahteranya. Para pemimpin, pemerintah dan pemimpin agama telah bertindak seperti Nuh yang memerintahkan rakyat dan umat untuk masuk dan berdiam dalam bahtera rumahnya sambil terus mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan untuk terhindar dari virus corona yang mematikan. Kini warga dunia sedang dalam penantian dengan cemas dan penuh harap lewat upaya-upaya yang dilakukan oleh para ahli di bidang kesehatan, para dokter, tenaga medis, perawat kesehatan dengan tindakan vaksinasi secara massal, berupaya untuk mengatasi virus corona. Semoga air bah COVID-19 segera reda, dapat teratasi, dan derita pun berakhir. Sungguh, kini kita harus sabar menanti pelangi baru sebagai tanda perjanjian kasih sayang dari Tuhan. Kekasih Tuhan, memasuki minggu sengsara yang pertama saat ini, kita diarahkan untuk memahami bahwa perjanjian keselamatan Allah kepada kita belumlah terputus, melainkan terus berlanjut hingga kini. Karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Tuhan Yesus adalah kelanjutan dari karya Allah yang merawat kehidupan ini. Di sini kembali kita diingatkan bagaimana Kristus mengerjakan karya keselamatan itu lewat penderitaannya, bahkan kematiannya, supaya kita yang hidup oleh janji keselamatan itu menikmati
kehidupan dan sukacita kekal. Inilah yang harus kita pegang kuat-kuat, yakni tetap taat dan beriman teguh di masa-masa sulit. Walaupun badai menerpa kehidupan kita, kita diminta untuk tetap teguh beriman kepada Tuhan. Dan sikap ini juga akan memampukan kita untuk merawat kehidupan menjadi lebih bijak, termasuk merawat ketaatan melalui pertobatan atas dosa-dosa yang kita lakukan dan berbagai pemicunya. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam menjalani kehidupan beriman teguh di masa-masa sulit ini. Dan kita tidak kehilangan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan. Kami kembali diingatkan bahwa Tuhan masih memelihara kami dengan cinta kasih yang besar. Sekalipun kami berada di masa-masa sulit saat ini, Tuhan tidak meninggalkan kami. Biarlah kekuatan Tuhan menolong dan mampukan kami menjalani kehidupan, dan Kau mendapati kami sebagai anak-anak yang taat, yang setia dalam menjalani kehidupan sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.